Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Vivanian, juga para dua narasumber kita yang sudah hadir, Dr. Hindra Irawan dan Dr. Robert Sutandio, dalam acara Viva Talk webinar adakah dampak negatif vaksin pada anak, bersama saya dengan redaktur viva.co.id dengan Oci. Saya senang sekali kembali hadir di tengah Vivanian semua sore ini, yang kita tentunya akan membahas informasi-informasi seputar COVID-19 yang memang saat ini masih sudah hampir setahun setengah, mendekati 2 tahun menjangkiti dunia, tidak hanya Indonesia tapi menjangkiti dunia, dan kita harus selalu mengubah gaya hidup kita menjadi lebih ketat lagi terkait dengan kesehatan tentunya. Temanya memang sangat menarik saya pikir, karena ini berdampak pada anak-anak kita sebagai masa depan bangsa tentunya, dan bagaimana kita harus mengatasi COVID-19 ini agar tidak terjadi lebih meluas lagi, terutama pada anak-anak kita. Seperti saya sedikit meng-highlight, seperti data dari Satgas Penanganan COVID-19 yang mengungkapkan secara kumulatif hingga 16 Juli 2021, ada 777 anak di Indonesia meninggal akibat COVID-19. Persentase angka kematian tertinggi berada pada kelompok usia 0 sampai 2 tahun, kemudian diikuti kelompok usia 16 sampai 8 tahun, dan usia 3 sampai 6 tahun. Dari seluruh kasus di Indonesia, yang 2,4 juta kalau kita lihat usia di bawah 18 tahun itu ada 351, 336 atau sekitar 12,83%. Artinya 1/8 kasus COVID-19 yang ada di Indonesia berasal dari usia anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Dan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Riau, Sulawesi Selatan, Banten, serta Kalimantan Timur menempati peringkat 10 besar provinsi dengan kasus konfirmasi COVID-19 pada usia anak. Cukup memprihatinkan semua ya kawan-kawan ya, bahwa Jakarta juga dan beberapa wilayah menempati posisi 10 besar. Dan memang seperti kita ketahui, awal Juli lalu akhirnya pemerintah Indonesia memulai program vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 12 sampai 18 tahun. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya anak-anak yang terinfeksi COVID-19, karena dengan vaksinasi diklaim akan bisa mengalami apabila terjangkit tidak akan mengalami kondisi yang parah dan memerlukan perawatan yang serius gitu ya. Dan bersama saya telah hadir dua narasumber. Saya sebutkan dulu, pertama dokter komisioner dari KIPI, Dr. Hindra Irawan Sapari, spesialis anak. Beliau adalah Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Kemudian juga ada Dr. Robert Sutandio. Beliau adalah dokter spesialis anak. Selamat sore dokter. Terima kasih Dr. Hindra dan Dr. Robert sudah hadir bersama saya sore ini. Senang sekali mungkin kita bisa berdiskusi, dan mungkin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua mungkin yang sudah hadir bersama kita sore ini. Seperti tadi saya udah uraikan di awal bahwa cukup banyak ya, hampir 1/8 itu anak-anak yang terkena COVID-19. Namun dengan adanya vaksinasi yang telah diberikan per awal Juli lalu, diharapkan akan membawa sedikit bukan sedikit tapi lebih banyak juga tidak berkurangnya penyebaran COVID-19 pada anak-anak, sehingga mereka akan lebih terlindungi dengan adanya vaksin ini. Tapi di sisi lain mungkin ada orang tua yang masih ingin mungkin khawatir gitu ya, apakah ada dampak dari setelah anak-anak mereka divaksin seperti itu. Dan ini memang yang kita ingin jelaskan di sini kepada masyarakat tentunya, bahwa betapa pentingnya vaksinasi yang diberikan kepada anak-anak ini. Kalau boleh saya sampaikan dikit, anak-anak kita divaksin Sinovac ya dokter ya, Dokter Hindra, Dokter Robert ya? Ya, di atas 12 tahun. Sinovac ya, saya yang dapatkan. Di atas 12. Sinovac ya. Ya, dosisnya setengah ya dok ya? Setengah mili. Sama-sama enggak, dosisnya sama-sama dewasa. Oh, sama-sama dewasa? Ya. Oh, tidak setengah ya dok ya? Enggak. Oh, oke. Tapi tetap pemberiannya 2 kali ya, dengan jarak setengah mili. Dosisnya setengah mili. Setengah mili itu sama-sama dewasa. Oh gitu, oke, siap. Oke dok. Baiklah kawan-kawan, kita memulai. Saya akan memberikan kesempatan untuk Dokter
Dr. Hindra dulu untuk menyampaikan paparannya dalam beri waktu 10 menit, dokter ya. Baik. Silakan. Saya Dr. sudah Hindra. sampaikan slide-nya, bisa tolong ditayangkan. Kawan-kawan dari tadi saya sudah sampaikan kepada panitia. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para peserta webinar yang saya muliakan. Terima kasih saya diundang, terima kasih saya bisa berbagi, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat menenteramkan masyarakat lah ya, karena kalau vaksinasi itu yang pertama dipertanyakan aman atau enggak ya. Slide berikutnya. Apalagi ini sekarang diberikan kepada anak. Tolong full screen. Tolong full screen-nya. Ya, it's hilang. Jadi vaksinasi ini baru ya. Jadi memang virusnya juga baru ya. Slide berikutnya. Sorry, full screen dulu dong. Full screen, Terry. Ya, kalau full screen hilang ya. Bisa sebetulnya, Dok. Ya, vaksinasi ini tuh barang lama. Yang menemu vaksin adalah Dr. Edward Jenner, nih keren banget, orang UK. Tahun berapa? Tahun 1796. Jadi bukan barang baru, ya. Dan ada bukti yang tidak terbantahkan. Setelah ditemukannya vaksin cacar, karena Edward Jenner melihat mengamati para pemerah susu sapi itu tidak terkena cacar, maka dia oleskan ke seseorang itu dipaparkan kepada orang yang cacar, dia kebal. Dan akhirnya tahun 1980 udah tidak ada lagi tuh penyakit cacar yang seperti di foto itu yang menakutkan itu. Itu salah satu bukti bahwa vaksinasi dapat mengeradikasi penyakit di dunia. Berikutnya. Dan setelah itu para ahli berlomba-lomba untuk menemukan vaksin, ya, sehingga akhirnya ada uji klinik yang baku untuk melakukan penemuan vaksin, mulai dari binatang percobaan preclinical stage, kemudian fase 1 pada puluhan orang untuk menguji keamanan. Fase 2 pada ratusan, selain keamanan ala daya lindung. Fase 3 ribuan orang, tetap keamanan sama daya lindung. Setelah dipasarkan pun tetap dipantau keamanan dan juga dinilai daya lindung jangka panjangnya. Biasanya itu proses itu memerlukan beberapa tahun. Ya. Namun karena COVID vaksin ini sudah ada sebelum ini, maksudnya rancang bangunnya sudah ada ya, ada SARS, ada Ebola. Jadi vaksin ini lebih cepat ya, sehingga dapat dalam waktu kurang dari setahun dikeluarkan emergency use authorization-nya ya oleh Badan POM, sehingga dapat dipakai dan atas rekomendasinya juga tentu dari Organisasi Kesehatan Dunia. Slide berikutnya. Bagaimana di Indonesia? Indonesia tentunya bertujuan akan menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kecacatan, mencegah wabah, dan tentunya penyakit, tentunya kematian, penyakit-penyakit yang dapat dicegah di imunisasi. Ilustrasi keberhasilan Indonesia. Tetanus neonatum, kejang pada bayi lahir gara-gara pemotongan tali pusat yang tidak bersih, itu sejak 2016 udah nggak ada di Indonesia. Polio itu anak yang lumpuh, itu tahun 2000, dari 2014 udah nggak ada di Indonesia. Ya, itu ilustrasi bahwa vaksinasi di kita pun berhasil. Slide berikutnya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan kejadian ikutan pasca imunisasi? Slide berikutnya. Ya, jadi ada definisinya. Cuma 3 kata kunci. Semua kejadian medik setelah imunisasi diduga berhubungan dengan imunisasi, ya. Jadi kejadian medik itu bisa gejala, bisa tanda, bisa kelainan laboratorium, bisa juga penyakit. Slide berikutnya. Namun tidak semua KIPI berkaitan dengan imunisasi. Kalau KIPI yang disebabkan oleh
kandungan vaksinnya, contohnya kalau disuntik DPT demam, ya karena komponen pertusis. Atau kalau cacat produk, misalnya vaksin rotavirus yang dulu menyebabkan invaginasi, vaksin rotavirus zaman sekarang sangat jarang menyebabkan invaginasi. Apa kelainan khusus atau apa terbelit ususnya. Dapat juga KIPI terjadi karena kekeliruan prosedur. Harusnya ditetesin, malah disuntik. Harusnya disuntik, malah ditetesin. Harusnya disterilisasi dulu, nggak dilakukan dengan bersih. Ya, itu kekeliruan prosedur. Yang banyak kecemasan. Kecemasan ini nggak berhubungan dengan komponen vaksinnya, namun karena situasinya. Ya, itu biasanya terjadi pada dewasa muda. Kemudian yang terbanyak adalah kebetulan, semua dikaitkan. Sehari setelah vaksin ada kejadian, dikaitkan dengan imunisasi. Seminggu kemudian dikaitkan dengan imunisasi. Sebulan kemudian dikaitkan dengan imunisasi karena ada riwayat imunisasi. 4 tahun kemudian dikaitkan juga. Jadi tidak sebetulnya semua berhubungan dengan imunisasi. Slide berikutnya. Nah, yang banyak ditemukan adalah ini. Immunization stress related response. Jadi bukan karena kandungan vaksinnya, namun karena situasi penyuntikan. Jadi biopsikososial yang berperan ya. Jadi memang ketenangan kepada si murid ya, keterangan, suasana yang hangat ya, suasana yang tidak tegang itu juga membantu ya mengurangi gejala ini, dan ini terjadi pada dewasa juga. Pada aparat keamanan aja ada kalau lihat di itu ya di sosial media. Slide berikutnya. Ya, karena takut, cemas. Nah, untuk mengetahui adanya keterkaitan dibentuklah komite independen. Di tingkat nasional namanya Komnas. Jadi untuk laporan dikaji apakah ada kaitannya. Karena daerah kita luas, ada Komda, ada 34 Komda di seluruh provinsi untuk mengkaji apakah ada keterkaitan antara kejadian ikutan pas imunisasi dengan imunisasi yang diberikan. Semuanya dari pimpinan daerah SK-nya. Slide berikutnya. Ya, nah Komnas seperti kami adalah para narasumber yang profesinya terkait dengan vaksinologi melakukan kajian kausalitas, apakah konsisten. Jadi waktu antara vaksin dengan kejadian itu sesuai dengan yang terjadi di tadi fase 1, fase 2, fase 3. Nggak ada penyakit lain. Kalau itu namanya konsisten. Kalau indeterminate ini memang cocok, tapi ada penyakit lain. Jadi maybe yes, maybe no. Itu indeterminate. Kalau inkonsisten, oh ini udah cocok sama list dari KIPI-KIPI selama fase 1, fase 2, fase 3. Namun ada penyakit lain. Nah ini namanya klasifikasinya inkonsisten. Kalau data kurang cukup, kita nggak bisa melakukan klasifikasi. Itu namanya unclassifiable. Jadi inilah tugas Komnas KIPI. Slide berikutnya. Slide berikutnya, gimana nih di Indonesia? Nah, karena kita membicarakan tentang anak, vaksin anak yang dipakai saat ini adalah Sinovac. Setiap vaksin pasti memberikan KIPI. Yang pasti di tempat suntikan, nyeri, kemerahan, pengerasan, bengkak, dan lain-lain. Ya, gejala umumnya ya demam, lemes, nyeri otot, ya dan lain-lain. Ya, mual, sakit kepala, nyeri, ya menggigil, itu bisa terjadi. Ini sebetulnya reaksi alamiah karena tubuh mengadakan reaksi. Si antigen dimasukkan, bibit penyakit yang dilemahkan dimasukkan, tubuh mengadakan reaksi karena mobilisasi sel-sel darah putih, mediator, komplement, agar terbentuk antibodi. Nah, itu yang kita rasakan. Seperti kita terserang flu, kan flu juga gitu, ngantuk, sakit otot, sakit sendi, nggak mau makan. Ya. Tapi setelah terbentuk antibodi, segar kembali. Slide berikutnya. Ya, jadi perlu nggak divaksinasi COVID? Perlulah, ya karena kenapa? Karena mereka tadi generasi masa depan nih. Jadi mesti divaksinasi dan juga mereka bisa sumber transmisi juga, ya dan mereka adalah generasi penerus. Kalau kita tidak dilindungi, siapa yang akan menggantikan kita? Slide berikutnya. Jadi dulu sih memang kelihatannya awal pandemi anaknya gejalanya ringan, tapi kelihatannya kok ada juga yang serius. Ya, bahkan ada yang berlangsung lama. Jadi kemudian di Inggris mulailah remaja diberikan, di Amerika pun demikian, terutama mereka-mereka yang tinggal dengan orang tua yang mempunyai komorbid, orang tua yang rentan. Ya, di negara berkembang juga mulai, nah di antaranya di kita di Indonesia. Ya,
Dan tapi kita khawatirkan juga ya bisa terjadi juga si anak-anak itu yang memang biasanya terserang oleh virus lain, kalau diserang oleh SARS-CoV-2 jadi akan lebih berat manifestasinya. Kalau karena itu lebih baik divaksinasi. Apakah vaksinasi itu aman? Ya itu dikeluarkan rekomendasinya oleh Badan POM. Badan POM menerima laporan penelitian dari produsen bahwa ini sudah dilakukan penelitian dan ternyata aman. Sehingga sekarang penelitian diteruskan, tapi dikeluarkan emergency use otorisasi sudah dapat diberikan kepada anak. Dan tadilah gejala-gejala pasca imunisasi yang bisa terjadi. Slide berikutnya. Ya, jadi gimana kalau kita melakukan pada anak terhadap pandemi? Tentu saja terlihat dari negara-negara, contoh ini salah satu negara di Eropa ya, di timur di Mediterania, Malta ya, tapi ini cuma satu pulau ya. Karena udah divaksinasi maka lansianya terlindungi ya, karena mereka tidak menularkan kepada lansia juga. Ya, jadi memang adanya varian juga memudahkan penularan ke remaja juga. Jadi remaja juga bisa menularkan ke yang lain. Dengan adanya vaksinasi, mudah-mudahan si penyebaran varian itu dapat dikendalikan. Namun nggak bisa cuma satu negara aja, harus semua negara harus bersama-sama bareng kita imunisasi sehingga hasilnya dirasakan oleh seluruh negara. Terus orang bertanya juga, ada yang berpikiran nih, orang yang dewasa aja belum semuanya divaksinasi, sekarang jatahnya diambil buat anak-anak, bagaimana? Nah, jadi itu dalam pertimbangan. Ya, jadi memang lebih baik sebetulnya meluaskan cakupan dulu semua terkena, nah baru kita menggeser ke arah umur-umur yang mengimbau pada negara-negara kaya yang memproduksi vaksin, cobalah juga berikan ke negara-negara lain. Dan juga hanya bukan soal jumlahnya aja, tapi negara-negara yang bermasalah dengan malaria, bermasalah dengan gizi buruk itu juga diprioritaskan. Slide berikutnya. Saya kira slide terakhir, jadi mudah-mudahan para pemirsa bisa mengerti, memahami bahwa vaksinasi itu pencegahan, bukan mengobati. Sehingga tidak terjadi kematian, tidak terjadi wabah. Ya, adanya KIPI merupakan reaksi alamiah, namun itu sifatnya ringan dan sembuh dalam waktu singkat dengan atau tanpa pengobatan. Namun setiap KIPI harus segera dilaporkan agar tidak berakibat fatal, ya. Dan keamanan selalu dipantau, ya. Kami berada di garis terdepan untuk selalu memantau dan memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan. Saya kira slide ini yang terakhir. Baik, ya. Ini generasi penerus kita. Kita selamatkan mereka, kita lindungi mereka, jangan sampai mereka sampai terkena penyakit yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Selamat sore, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Oci. Terima kasih Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya bahwa memang apa yang disampaikan oleh Dr. Hendra ini bahwa anak-anak itu memang sangat rentan ya, salah satu yang memang rentan dan memang harus kita lindungi, terutama itu ya teman-teman. Dok, saya ingin tanya sebentar, sudah ada belum ya Dok laporan kejadian luar biasa terkait vaksin untuk anak ini? Kemudian apakah kalau sudah ada program dilaksanakannya program vaksin anak ini, apakah ini untuk mengejar target sekolah tatap muka ya Dok ya? Kira-kira demikian Dok. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kami menerima laporan tentunya setiap hari ya dari seluruh pelosok Nusantara ya, adanya kejadian tempat imunisasi. Sampai tadi sore pun saya audit dengan Komda KIPI Papua Barat mengenai kejadian tempat imunisasi di sana. Dari anak belum ada yang serius ya yang dilaporkan. Ya, memang ada terjadi yang tadi itu immunization stress related response ya, disuntik terus pingsan ya, ditidurkan, dikasih oksigen di ruang sejuk, bangun, dikasih minum, seger kembali. Ya, jadi tidak ada laporan KIPI serius sampai saat ini. Mudah-mudahan demikian seterusnya. Jadi alhamdulillah ya. Tentunya kalau ada yang membahayakan masyarakat, kami akan mengkaji secara mendalam berdasarkan data yang ada untuk menyatakan apakah vaksin ini aman. Namun sampai hari ini kami masih merekomendasikan bahwa vaksin ini aman bagi anak-anak. Jadi silakan melapor kalau ada kejadian di dalam pasca imunisasi apapun, silakan melapor ke puskesmas saja.
nanti puskesmas akan segera melaporkan kepada kami dan kita audit bersama ya, atau ke Komda, karena setiap provinsi mempunyai Komda yang juga akan melakukan investigasi bersama puskesmas atau dinas kesehatan untuk melakukan audit, kemudian bersama sama Komnas untuk menentukan apakah ada keterkaitan atau berbahaya atau tidak. Jadi untuk anak sampai saat ini belum ada laporan KIPI yang serius. Dari mulai pelaksanaan awal Juli lalu memang belum ada laporan yang sangat serius terkait anak ini ya, Dok ya? Betul. Belum, ya? Dok, satu ini ada pertanyaan saya sampaikan aja sebelum kita beralih ke Dr. Robert. Ini saya bacakan dari Fajar Putra. Anak saya, siang dokter, anak saya perempuan 13 tahun bergejala COVID dari 8 Juli. Terkonfirmasi positif di 10 Juli dan hasil tesnya negatif di 14 Juli. Gejalanya batuk, demam, 38 derajat, sedikit pilek, dan mungkin gejala COVID ya. Bagaimana untuk vaksinasi COVID-nya? Apakah sama perlu menunggu 3 bulan? Lalu untuk vaksinasi yang lainnya bagaimana, Dok? Mungkin ada dia harus ikut vaksinasi yang lain seperti apa? Gitu. Bisa dijelaskan, Dok? Ya. Terima kasih, Bu. Jadi ini pernyataan sehari-hari ya. Pernyataan sehari-hari sekarang ini anak udah ada yang terkena. Dan patut diingat bahwa setelah menerima infeksi alamiah, maka akan didapat kekebalan. Ini kekebalan secara alamiah. Kan sebetulnya kita memberikan vaksin juga memberikan virus yang dilemahkan kan. Kalau pada anak ibu kebetulan ini virus beneran. Virus yang alamiah. Menyerang, tubuh mengadakan respons, sembuh, ada kekebalan. Kekebalan itu berlangsung 3-8 bulan. Ya. Jadi kalau ada kekebalan, dikasih virus yang dilemahkan, ya virusnya dinetralisir. Jadi kalau terlalu dekat, maka sia-sia yang diberikan imunisasi itu, karena imunisasi itu akan dinetralkan. Jadi untuk itu, kita tunggu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan, kekebalan udah mulai menurun, divaksin, kekebalannya langsung naik dan tinggi. Jadi tadi tanggal 14 Juli sembuhnya, tambah 3 bulan, 14 Juli, 14 Agustus, 14 September, 14 Oktober baru divaksin. Ya, boleh vaksin Sinovac 2 kali. Saat ini bukannya nggak boleh, nggak berbahaya, cuma tadi saya sampaikan dinetralisir nanti oleh antibodi yang dipunyai. Jadi lebih baik beri jeda. Begitu antibodi turun, vaksin naik lagi dia dengan segera. Jadi saat ini aman, tapi ya ingat ya setelah kena COVID masih bisa kena COVID lagi loh. Dan jadi tetap protokol kesehatannya kenapa harus tetap? Karena yang lain masih belum divaksinasi. Jadi sumber penularan masih ada berkeliaran di sekitar kita. Jadi tetap waspada. Jangan sampai lengah. Ini virus ini nunggu kita lengah. Begitu lengah, masuk dia menyerang. Jadi tunggu 3 bulan baru divaksinasi. Begitu ya. Ibu atau Bapak nih, Ibu atau Bapak Fajar Putra. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita ada dokter anak juga, Dr. Robert Sutandio. Sebentar Dr. Indra ya, untuk kita berikan kesempatan untuk Dr. Robert. Silakan Dr. Robert. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak Oci. Ya, Mas Hendra mungkin mungkin banyak membahas tentang vaksinnya. Di sini saya mungkin membahas sedikit tentang COVID-nya. Saya tidak ada transparansi, kita interaktif aja. Jadi memang COVID-19 ini merupakan suatu pandemi di dunia yang merupakan hal yang baru untuk semua dokter dan para ahli di dunia. Jadi semua yang kita pelajari saat ini adalah living study. Artinya apa yang saya omongkan hari ini mungkin bisa berubah dengan berjalannya waktu. Jadi mirip seperti pandemi influenza di waktu-waktu yang lampau. Jadi banyak angka mortalitas dan angka kesakitan dan angka kematiannya untuk COVID-19 ini sangat tinggi. Nah, terus beberapa saat yang lalu itu banyak kalau anak-anak itu gejalanya ringan atau hampir tanpa gejala. Tapi setelah pandemi yang gelombang yang kedua ini, anak-anak banyak sekali yang terkena. Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak itu terkena. Yang pertama mungkin protokol kesehatannya tidak baik. Karena kita tahu bahwa anak-anak usia di bawah 2 tahun itu untuk pakai masker susah. Ataupun kalau pakai masker kadang-kadang dipelorotin ya. Dan juga orang tuanya juga banyak membawa ke tempat keramaian. Ikut ke pasar, ikut ke mall. Kadang-kadang kalau mallnya tidak lagi PPKM kan.
nggak di lockdown, ke mall, ke warung, ya. Belum lagi anak saya di rumah terus dok sama saya, kok bisa ketularan ya? Ternyata ada asisten rumah tangganya atau drivernya yang masih keluar masuk. Nah, ini semua mengakibatkan anak itu pada gelombang yang kedua ini sering terkena. Di samping itu mungkin karena daya tularnya yang virus yang saat ini yang kita mungkin banyak yang saat ini ada virus Delta ini, angka penularannya lebih tinggi dibanding virus-virus jenis yang sebelumnya. Nah, lalu terutama anak itu kita tahu bahwa menurut WHO sampai usia 17 tahun, 0 bulan sampai 17 tahun itu ada anak-anak. Di anak-anak itu ada remaja. Ya, remaja merupakan peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, remaja ini kita tahu bahwa memang sifatnya kadang-kadang dia ingin memperlihatkan identitas dirinya, ingin kumpul-kumpul, angka sosialisasinya sangat tinggi sekali. Jadi dia meskipun sudah dilarang, kadang-kadang mereka juga pergi ke mana-mana juga, ya. Itu menyebabkan protokol kesehatannya tidak bagus juga, sehingga gelombang kedua ini anak-anak terutama yang remaja itu sering kena COVID-19 saat ini. Nah, remaja ini saat dia berkeliaran, mungkin dia tidak merasakan gejalanya atau gejalanya ringan batuk pilek aja dia tidak merasa, tapi saat itu dia akan datang ke rumah orang tuanya, di situ ada kakek neneknya, ada orang-orang dengan komorbid, ya, yang tadinya tidak kemana-mana, hanya satu yang keluar rumah, tidak pakai protokol kesehatan dengan baik, ya, dia bisa kena, gitu. Atas dasar angka kejadian yang sangat tinggi saat ini pada anak dan remaja, setelah vaksinasi ini dilakukan pada orang tua dan lansia, anak-anak mulai disasar. Yaitu tujuannya supaya yang sudah taat protokol kesehatannya ini akan lebih terlindungi lagi. Nah, dan juga beberapa saat ini gejala COVID-19 pada anak yang tadinya ringan atau tanpa gejala sudah banyak yang ke arah sedang sampai berat, yang kita kenal dengan MISC. Inflamasinya sangat berat, ya, bisa sesak nafas, kekentalan darahnya bisa meningkat, ya, itu yang akhir-akhir ini. Sehingga selain kita melakukan 5M atau ada yang 7M sebagai protokol kesehatan dan 3T, vaksinasi pada anak sangat penting. Halo dokter. Ya, terutama remaja. Ya, apa namanya? Halo, ya? Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Meskipun saat ini baru mulai umur 12 tahun sampai 17 tahun, ya. Nah, nanti pada akhirnya umur di bawah 12 tahun nanti akan mendapatkan, meskipun saat ini belum dilakukan. Studi yang saat ini ada untuk vaksin Sinovac mungkin itu 3 tahun sudah ada penelitiannya bisa, tapi karena memang di Indonesia masih terbatas sampelnya dan untuk kejadian ikutan pasca imunisasinya itu sulit untuk mengutarakan, namanya anak-anak di bawah 12 tahun karena sulit untuk mengutarakan, karena keterbatasan itu kita mulai dengan 12 tahun, ya, seperti itu. Lalu dok, terus kalau anak saya sakit, kira-kira diberi obat apa ya? Jadi pertama tetap ya 3T, di testing, tracing, dan treatment itu harus dilakukan 3T itu. Jadi kalau ada satu anggota keluarga yang terkena COVID-19, itu wajib hukumnya satu keluarga atau orang di dekatnya harus tracing, ya. Lapor ke RT atau RW, lalu dilakukan pelaporan ke puskesmas oleh RT RW-nya. Setelah itu puskesmas akan melakukan tracing, ya. Itu kita harus lakukan meskipun tanpa gejala, ya. Ada beberapa hal itu banyak misal tuh satu keluarga punya balita, bapak ibunya kena, oh ini anaknya tidak bergejala, oh tak titipkan ya sama oma opanya ya, sama nenek kakeknya ya. Nah, saat dia tidak di tracing, ternyata si bayi ini OTG, orang tanpa gejala, dititipkanlah pada oma opanya yang negatif.
ya mungkin oma-opanya ada hipertensi, diabetes, atau penyakit komorbid lain yang tadinya dia tidak kena, dia bisa kena. Gejalanya berat sampai masuk rumah sakit, ICU, seperti itu. Jadi penting sekali untuk melakukan tracing, ya. Nah, setelah kita melakukan tracing, kita harus lihat ini gejalanya ringan apa tanpa gejala. Kalau tanpa gejala atau ringan, kita boleh melakukan isolasi mandiri. Yang perlu diperhatikan adalah isolasi mandiri itu adalah pemantauan. Jadi pemantauan dan pemantauan. Nah, isolasi mandiri yang menentukan isolasi mandiri adalah tenaga medis, bukan atas inisiatif daripada orang tuanya sendiri. Ya, jadi harus konsultasi dengan tenaga medis. Meskipun saat ini pandemi, itu sekarang kita sudah ada namanya telekonsultasi, telemedicine, ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyediakan, sudah diakreditasi juga oleh Depkes, namanya dengan Primaku, bisa mendapatkan konsultasi gratis. Kalau anaknya menderita COVID-19, itu harus konsultasi dengan tenaga kesehatan yang ada dengan dokternya. Kalau punya dokter langganan, boleh ke dokter langganan setempat, ya, atau ke puskesmas, gitu, untuk mengetahui kira-kira apa yang akan dilakukan. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengeluarkan diari, buku diari, itu juga bisa dipelajari. Nanti di situ ada tanda-tanda apa yang harus dipantau sambil nanti konsultasi sama dokternya, ya. Tapi kalau gejalanya itu sedang atau berat, seperti ada sesak nafas, anaknya kurang cairan, ada kejang, ada gangguan kesadaran, ya, saturasinya di bawah 95, segera mungkin datang ke rumah sakit, ya, itu. Lalu terus terus selain kita dengan protokol kesehatan yang baik, dengan vaksinasi itu juga efeknya tidak bisa langsung kita nikmati sekarang, karena untuk mendapatkan herd immunity itu butuh waktu yang lama. Jadi selain vaksinasi, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan supaya virus-virus yang masuk itu terbatas, sehingga daya tahan tubuh kita akan meningkat. Kalau dia tanpa gejala atau ringan, itu sebaiknya kita berikan nutrisi yang bagus, tidak harus vitamin. Asal nutrisi yang kita makan lengkap, baik itu makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang kita konsumsi adalah cukup, ya baik. Tapi kalau memerlukan suplementasi vitamin, boleh. Yang dianjurkan, yang sudah terbukti, meskipun masih ada kontroversi sedikit, adalah vitamin C, vitamin D, dan zinc. Itu yang direkomendasikan, ya. Obat-obatan antivirus itu tidak ada yang spesifik untuk COVID-19. Untuk yang sedang sampai berat, itu yang evidence medicine-nya yang baik, itu hanya ada 2, favipiravir dan remdesivir. Itu hanya untuk sedang dan berat. Jadi yang ringan atau pasien komorbid tanpa gejala, itu harus konsultasi dengan dokternya untuk mendapatkan obat, ya. Dan penggunaan obat-obat antibiotik itu jangan sembarangan, seperti asitromisin itu sekarang sudah tidak boleh, ya, karena akan meningkatkan kejadian infeksi nosokomial. Nanti antibiotiknya malah tidak rasional, tidak mempan, malah membahayakan kuman-kuman yang lain menjadi kebal. Tadinya dia sensitif menjadi resisten terhadap antibiotik yang nantinya akan kita berikan. Nah, jadi terus bagaimana, Dok? Tetap prinsipnya anak itu harus tumbuh dan berkembang. Meskipun dia diisolasi di rumah, meskipun dia tidak boleh kemana-mana, aktivitasnya dibatasin, kita harus melakukan aktivitas di rumah dengan bermain, dengan stimulasi yang menyenangkan, supaya anaknya tidak stres. Karena kalau stres, antibodinya turun, maka dia akan mengakibatkan daya tahan tubuhnya turun, juga bisa kena COVID, ya, itu. Terus yang kedua, berikan makanannya sehat, jangan makanan ultra proses, ya. Jadi makanan-makanan yang alami yang didapatkan, ya, jangan fast food, ya, cukupin nutrisinya. ASI eksklusif selama 6 bulan harus dilanjutkan. Jangan sampai ibunya stres, ASInya sedikit, ya.
itu apa namanya malah menyebabkan daya tahan tubuhnya rendah. Berjemur kalau bisa, kalau memang di luar itu bisa dijemur karena apa namanya lingkungannya bersih boleh. Tapi kalau lingkungannya padat, kalau orang banyak nggak usah dijemur, nanti malah ketularan, ya seperti itu. Memang banyak hoax-hoax yang ada di sekitar kita, baik itu tentang tata cara pengobatan, tentang tata cara vaksinasi ya. Tapi Ibu harus benar, harus bisa menyaring informasi yang kita dapatkan ya. Jadi kita harus lihat saat kita mendapatkan berita dari medsos, harus tahu sumbernya, siapa yang bicara, dari mana ini, apa latar belakang pendidikannya, ya itu harus kita tahu dulu. Jadi saring sebelum sharing. Nah itu ya yang paling penting. Ya. Itu. Ya, mungkin Mbak Oci itu ya. Dari saya. Ya, terima kasih Dok, lengkap sekali penjelasannya, paparannya dari Dr. Robert. Sebetulnya saya ingin tanya, ada beberapa pertanyaan untuk dokter dari saya nih. Kira-kira apa sih Dok, kan anak-anak udah melakukan divaksinasi nih. Terus kayak kemarin di sekolah saya melakukan vaksinasi yang pertama di sekolah. Kira-kira apa yang harus dilakukan anak setelah mereka menjalani vaksinasi? Mungkin ada nggak yang bisa dilakukan oleh anak-anak pada saat usai vaksinasi pertama itu Dok? Selain tadi makanan sehat atau apa orang tuanya atau seperti apa? Ya, tetap. Jadi tetap anak-anak itu butuh stimulasi baik itu remaja maupun untuk anak-anak ya. Kita ingat bahwa vaksinasi itu bukanlah segala-galanya untuk menjaga kesehatan kita ya. Vaksinasi itu adalah suatu usaha untuk mendapatkan antibodi ya. Antibodi itu spesifik ya. Dia bisa didapatkan dengan imunisasi atau dengan sakit. Nggak mungkin kita pengen sakit dulu, baru dapat antibodi. Kalau sakitnya ringan, alhamdulillah. Tapi kalau sakitnya itu sedang sampai berat, sampai pakai ventilator, kasihan orang tuanya, ya kasihan sekitarnya, seperti itu. Ya. Nah, menurut ahli sarjana kesehatan masyarakat, H.L. Bloom, kita tahu bahwa untuk terjadinya sakit itu, dia ada 3 hal. Ada host, itu adalah manusianya. Agent, itu adalah penyakitnya. Lalu lingkungan, itu adalah lingkungan di sekitar kita. Nah, vaksin ini adalah berjalan saat di hostnya untuk meningkatkan antibodinya. Sedangkan ada hoax-hoax yang ngapain imunisasi. Kita juga habis imunisasi harus pakai protokol kesehatan juga tuh. Nah, protokol kesehatan itu adalah untuk menjaga supaya kumannya. Kalau daya imun kita cukup atau sedang-sedang saja, plus imunisasi jadi lumayan kuat, tapi virulensi kumannya itu tinggi, karena kita tidak pakai protokol kesehatan, tidak pakai masker, keluyuran, ya, tidak jaga jarak, ya otomatis virusnya banyak, daya tahan tubuh kita sedang-sedang aja, plus imunisasi sedang-sedang kuat lah ya, tetap aja kita bisa kena. Jadi, apalagi kalau kita ada komorbid ya, beberapa saat ini, beberapa minggu ini mungkin para dokter anak sering kedapatan anak remaja obesitas ya. Kalau remaja obesitas kena COVID itu gejalanya menurut saya lebih tinggi, lebih berat dibanding yang gejalanya gizinya gizi baik atau gizi kurang. Itu mana lebih berat kalau yang obesitas itu. Panasnya lebih tinggi, batuk pileknya lebih parah, kadang-kadang di dimernya atau kekentalan darahnya juga meningkat juga. Kadang-kadang kita perlu kasih pengencer darah juga, ronsennya juga perburukan gitu ya. Jadi jangan anggap remeh gejala COVID saat ini, terutama pada anak-anak, terutama lagi pada remaja, itu sangat-sangat berat seperti itu. Jadi kita sebagai hostnya, kita selain nutrisi, 2, kita imunisasi jangan lupa. Remaja terutama itu harus disadarkan pentingnya imunisasi ya. Mereka mungkin imunisasi itu menurut mereka takut, banyak banget remaja itu takut disuntik ya, alasannya dan ini dan itu, ternyata ujung-ujungnya satu, takut disuntik ya. Nah, beri pengertian mereka apa namanya pentingnya imunisasi. 2, seperti Prof. Hingki bilang tadi bahwa
kipinya kan jadi ikutan vaksin sedikit. Seperti kita, kalau makan lombok itu pedas, pedasnya hilang, selesai sudah. Ya, itu remaja harus tahu. Ya, bilang aja itu disuntiknya, itu jarumnya kecil. Masa kalah sama adiknya yang umur 6 bulan, 5 bulan, disuntik diem. Ya kan? Ya memang saya tidak menyalahkan sih remaja. Kita aja yang orang tua kadang-kadang kabur, ya kan, kalau diimunisasi. Udah diundang sama Pak RT, Kades, malah tidak datang, kabur, ya kan. Alasannya banyak, ada kerjaan, ada apa, apalagi remaja, lebih pintar lagi dia ngelesnya kan. Ya, gitu. Oke. Ya, makasih Dokter Robert. Saya kembali ke Dokter Indra. Ada pertanyaan menarik ini Dokter Indra. Dokter Indra tadi kan sempat di-highlight sama Dokter Robert nih soal anak usia 12 tahun. Tapi kira-kira menurut KIPI nih, apakah ada kemungkinan vaksin untuk anak usia lebih muda di bawah 12 tahun, Dokter? Udah ada pembicaraan belum soal itu, Dokter Indra? Jadi Bu Oci, tadi telah saya sampaikan dalam uraian saya yang pertama bahwa vaksin ini baru. Jadi desain vaksin ini baru. Kemudian mengapa didesain? Karena melihat burden of disease-nya. Besarnya masalah penyakit ini ada di golongan umur berapa? Dari data yang ada menunjukkan bahwa yang dewasa muda ini lebih banyak atau paling banyak. Karena itu risetnya uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 pada golongan umur yang dewasa muda itu. Terus data menunjukkan bahwa lansia kalau terkena jadi prognosisnya buruk, ya lebih berat, bahkan fatal. Jadi penelitian dilanjutkan ke golongan usia lanjut, setelah penelitian selesai diberikan pada usia lanjut. Sekarang kasusnya bertambah karena kita belum bisa berhasil mengendalikan. Proporsi pada anak ya sebegitu, namun tentunya jumlahnya jadi banyak. Jadi lebih banyak tertular. Karena itu dipikirkan, oh ini harus juga diberikan pada vaksin pada anak. Namun kan anak ini terbagi juga atas golongan umur. Ada neonatus, bayi baru lahir, ada bayi umur 1 bulan sampai 12 bulan, ada toddler sampai umur 3 tahun, ada balita bawah 5 tahun, ada anak usia sekolah sampai 12 tahun, ada remaja. Jadi bertahap juga. Jadi dilakukan pada yang umur 12 tahun ke atas dulu. Kenapa? Karena 12 tahun sekarang anaknya gede-gede, udah 40 kilo, udah jadi sama tadi dosisnya sama Ibu Oci, ya kan? Dosisnya disama pada dewasa. Nah, nanti untuk yang kecil-kecil ini udah dimulai. Penelitiannya di Amerika udah, di China udah, belum selesai. Jadi mungkin nanti setelah ini yang di bawah 12 tahun akan divaksinasi, ya. Jadi dan yang tadi Dokter Robert telah sampaikan, kalau umur 12 tahun ada KIPI dia bilang, jadi kita bisa catat ya. Namun anak yang lebih kecil kan mereka belum tampil untuk mengutarakan keluhan yang terjadi, sehingga itu bertahap, itu dilakukan bahkan sampai bayi umur 6 bulan sudah mulai. Nah itu sama juga. Dosisnya apa setengahnya, ya, atau dosisnya sama dewasa. Nah itu sedang dilakukan. Nanti kalau udah selesai, tentu akan direkomendasikan juga. Namun ketersediaan vaksin juga terbatas, gitu ya. Kan dulu kita kalau untuk dewasa ditambah lansia kebutuhannya 180 juta. Wah sekarang ditambah anak 12 tahun, itu kebutuhan vaksinnya jadi 200 juta. Nggak dapat vaksinnya tuh tidak mudah. Ini bukan berarti punya duit bisa dapat vaksin, enggak juga. Vaksinnya terbatas. Kenapa? Ya karena vaksinnya baru, pabriknya dikit, yang membutuhkan banyak. Tentu saja produsen vaksin memprioritaskan penduduk negaranya masing-masing. Buatan Amerika, buat apa? Orang Amerika dulu, buat anak Amerika dulu. AstraZeneca buatan Inggris ya, anak-anak Inggris dulu, gitu ya. China ya buat anak-anak China dulu, dan demikian pula kita. Jadi semuanya bertahap, ya. Namun suatu saat akan bergeser ke yang lebih muda. Namun semuanya tadi learning by doing tadi Dokter Robert, ya, kita sambil jalan, ya, sambil mempelajari, melihat hasil penelitian, dikaji, keluar rekomendasi. Jadi
Demikian perjalanan COVID dan vaksin ini. Menarik tadi dokter sampaikan bahwa ketersediaan vaksin ya dok ya, bahwa kita tadi sampaikan 80 juta dengan adanya anak-anak divaksin, nanti bagaimana yang kebutuhan vaksin lainnya. Nah, adakah laporan KPI dapat laporan apakah ketersediaan vaksin untuk anak ini aman gitu dok? Karena kan mereka menggunakan Sinovac, sementara orang dewasa ada juga yang menggunakan Sinovac seperti itu. Silakan dok, mungkin ada informasi yang bisa disampaikan. Ya, jadi sampai saat ini udah dihitung-hitung itu dari awal ya, buat dewasa muda, buat lansia itu udah cukup. Sekarang tambahin anak-anak itu dihitung-hitung lagi dan juga cukup. Dan juga patut diingat bahwa memang dewasa pun belum mencapai cakupan sesuai target ya, yang provinsi yang udah lebih dari 70% baru Bali dan DKI. Yang lain 20%, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja lebih tinggi, Jawa Timur lebih tinggi, apalagi provinsi yang lain. Jadi memang kebutuhan vaksin masih cukup sampai saat ini. Buat anak pun cukup, ya. Tapi itu sama juga respon terhadap vaksinasi terhadap anak yang bagus di DKI sudah lebih dari 50% sampai dengan kemarin ya. Pasti hari ini lebih. Mudah-mudahan provinsi yang lain juga segera mengikuti. Tapi katanya memang ada terasa akselerasi ya, karena selalu ada hikmah daripada suatu wabah ya. Kemarin gara-gara ada outbreak setelah Lebaran dan setelah Idul Adha tuh kasusnya meningkat. Yang mau divaksinasi juga sekarang pada antri. Banyak, jadi banyak, alhamdulillah. Jadi ya, alhamdulillah tentunya Masya Allah ya. Karena harus nunggu dulu kasusnya meningkat, baru orang mau pada divaksinasi. Memang tipikal masyarakat kita ada beberapa yang masih demikian. Jadi, tapi alhamdulillah masih ada yang divaksinasi baik. Pada anak juga mudah-mudahan tercapai. Dokter Indra, saya sedikit ini. Sampai dengan dari awal Juli sampai terakhir mungkin informasi dari KPI belum ada laporan terkait dengan dampak dari vaksinasi anak ya dok ya? Belum ada laporan yang cukup berat atau apa belum ya? Iya, kan kita kategorikan sebetulnya KIPI itu ada serius dan non serius ya. Serius itu kalau sampai dirawat di rumah sakit, mengancam jiwa ya, kematian atau menimbulkan keresahan di masyarakat ya. Yang non serius tentunya yang nggak menimbulkan problema yang potensial mengganggu kesehatan. Dan kemudian juga ada yang ringan, ada yang berat, ya. Yang ringan ya tadi tempat suntikan, demam dan sebagainya. Yang berat ya tadi yang tidak selalu serius sih, tapi tadi yang sebut. Jadi yang datang atau yang masuk laporan yang biasanya ringan, yang 1-2 hari hilang, yang tanpa diobatin hilang, kadang-kadang perlu pengobatan tapi sembuh sempurna. Yang immunization stress related response dirawat, dicek labnya semuanya, ronsen, EKG, urin dan segalanya normal. Oh ini jadi bukan gara-gara vaksinnya, namun gara-gara biopsikososial kecemasan. Itu harus dipersiapkan juga untuk vaksinasi. Ya, semua harus. Anak stres di rumah terus tiba-tiba sudah divaksin ya agak. Betul. Jadi bagaimana cara kita memantapkan mereka, mempersiapkan mental mereka agar mereka dengan sadar diimunisasi, dengan tenang, dengan bahagia, ya, dengan kebersamaan, ya, suasana hangat, sehingga tujuan kita tercapai. Iya, siap. Terima kasih Dokter Indra. Saya kembali ke Dokter Robert. Ini ada pertanyaan nih dokter dari Ibu Arini nanti. Dokter, anak saya 9 bulan, kemudian dia positif COVID tanggal 25 Juni, tidak bergejala. Dia 9 bulan bayi. Terus isoman 14 hari dan baik-baik saja, hanya diberikan obat batuk pilek oleh puskesmas. Tapi dia ada jadwal vaksin MR. Juni pas COVID itu harusnya dia vaksin MR kan. Nah pertanyaannya apakah bisa vaksin MR ini dilakukan setelah atau mungkin menunggu 3 bulan pasca bayi ini kena COVID. Seperti itu Dokter Robert. Ya, jadi memang imunisasi itu dia butuh butuh kemampuan tubuh kita. Jadi butuh kalau habis kena COVID itu otomatis dia akan berusaha menetralisir dulu COVID-nya. Nah, saat itu setelah dia menetralisir, dia kan kerja berat tuh tubuhnya. Nah, jangan buru-buru kita lakukan imunisasi.
Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan pemberian imunisasi dilakukan 1 bulan setelah dia sembuh. Ya, sembuh itu bisa PCR-nya negatif atau dengan gejala 10 plus 3 hari setelah sembuh, setelah tanpa gejala. Setelah itu baru kita lakukan imunisasi rutin. Ya, kalau untuk boleh imunisasinya lagi terhadap COVID itu adalah 3 bulan seperti Prof. Hinggi tadi beritakan bahwa jadinya 3 bulan. Tapi untuk imunisasi rutin jaraknya adalah 1 bulan setelah dia sembuh. Ya, itu Bu Oji. Jadi telat nggak apa-apa ya untuk vaksinasi rutinnya, Dok ya? Iya, ada beberapa yang memang masih bisa ditoleransi. Tapi untuk rotavirus itu yang Rotarix itu maksimal usia 6 bulan ya. Kalau yang lain mungkin masih bisa ada toleransinya. Tapi sebaiknya menurut saya kalau bingung konsultasikan dengan puskesmas atau dokter yang langganannya gitu ya. Tapi pedomannya kita boleh tunda 1 bulan setelah anak itu sembuh. Oke, jadi nunggu dulu ya gitu ya, Dok ya, seperti itu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, apa akibatnya bila saat divaksin ternyata anaknya sedang terinfeksi COVID-19 tapi tanpa gejala, jadi mungkin nggak ketahuan kali, Dok. Tapi dia udah divaksin, ternyata setelah divaksin dia positif COVID, gimana, Dok? Ya, ini pertanyaan juga sering yang ada di masyarakat. Yang pertama, vaksin yang disuntikan pada remaja sekarang, pada anak-anak 12 tahun ke atas adalah vaksin yang mati. Jadi meskipun anak itu menderita OTG, orang tanpa gejala, terus disuntik, ya itu tidak ada problem, ya. Nah, kalaupun nanti terjadi gejala, berarti dia harus dilakukan testing dan tracing lagi. Mungkin saat dilakukan imunisasi, itu dia masa inkubasi, tapi itu tidak ada masalah seperti itu. Makanya diusahakan saat akan melakukan vaksinasi harus benar-benar fit ya. Kalau badannya terasa tidak enak, terus teraba agak anget, letih, lesu, lemah, itu jangan imunisasi dulu. Makanya diusahakan 3-7 hari sebelum imunisasi anaknya benar-benar berada di rumah supaya benar-benar tahu kalau memang dia tidak terinfeksi. Memang tidak ada aturan dan tidak efektif bahwa sebelum dilakukan imunisasi itu harus dilakukan testing PCR atau antigen, itu kurang efektif. Tapi paling tidak kita harus membatasi diri kita untuk tidak beresiko terhadap infeksi, yaitu tadi dengan menjauhi kerumunan, protokol kesehatan yang benar, tidak berkerumun, jaga jarak, kalau pergi pakai protokol kesehatan, masker, dan face shield, itu dilakukan. Jadi diusahakan 3-7 hari sebelum vaksinasi benar-benar kita yakin bahwa kita tidak dalam masa inkubasi virus COVID-19. Ya, seperti itu, Mbak Oji. Oke, makasih Dr. Robert. Saya ke Prof. Indra. Ada pertanyaan dari Prof. Indra, apakah saat ini ada data terkait KIPI vaksin untuk anak? Efikasi vaksin Sinovac untuk anak seperti apa, Prof? Kekebalan yang tercipta untuk anak berapa lama? Apa sama seperti orang dewasa, yakni 14 hari? Pertanyaannya banyak ini, Dok. Ya, baik. Saya ingin menambahkan dulu tadi dari jawaban Dr. Robert mengenai vaksinasi COVID pada seseorang yang dalam masa inkubasi. Jadi kita memberikan vaksin, sebetulnya bibit penyakit yang sudah dilemahkan, kan? Jadi meskipun dia dalam masa inkubasi, dia kemudian menderita COVID. Vaksin ini tidak memperberat keadaan COVID yang diderita oleh yang bersangkutan. Jadi meskipun dalam masa inkubasi tidak berbahaya, ya, dan tidak akan merubah perjalanan penyakit, ya. Jadi memang kalau akan sembuh ya sembuh, ya. Kalau memang jadi berat itu bukan gara-gara vaksinnya, namun gara-gara perjalanan penyakit COVID-nya. Jadi tidak ada kaitannya COVID yang terjadi dengan vaksin yang diberikan. Kemudian yang berikutnya mengenai keamanan, ya. Keamanan tadi sudah disampaikan, daya lindung. Nah, ternyata dari penelitian
daya lindung yang diberikan kepada anak sama dengan dewasa, 60-70% kalau untuk Sinovac. Lama daya lindung belum selesai penelitiannya. Apakah 6 bulan? Apakah setahun? Nah, kita sekarang lagi menunggu hasil penelitiannya yang di Bandung, ya, di Brazil, di China. Nah, itu dalam beberapa saat lagi akan keluar. Apakah cukup 2 kali? Oh, ternyata udah 3 bulan udah nurun tuh. Jadi kita harus kasih yang ketiga, misalnya kan. Atau masih cukup, tunggu aja dulu, ntar 6 bulan. Masih cukup, tunggu aja setahun. Oh, udah turun. Baru. Jadi sama. Baik pada data pada anak, baik keamanannya, daya lindungnya terhadap anak sama dengan dewasa, lama daya lindung, belum selesai penelitiannya. Tapi kita anggap sekarang 2 suntikan sudah cukup, tinggal kita tunggu hasil penelitian. Kemudian tadi mengenai vaksinasi anak sekolah ya, syarat untuk masuk sekolah itu, syarat untuk dibuka sekolah itu banyak, dan harus kesepakatan orang tua dan guru, dan harus kesepakatan orang tua dengan tanda tangan. Untuk memastikan bahwa lingkungannya aman, tadi kan Dr. Robert bilang, host, agent, environment. Untuk memastikan keadaan itu lingkungan aman, ya gurunya dulu yang harus divaksinasi, nomor 1. Yang kedua, muridnya juga harus divaksinasi. Itu adalah salah satu upaya, bukan satu-satunya parameter ya. Jadi kalau anak divaksin, udah beres masuk sekolah, nggak juga. Sekolah harus ada tempat cuci tangan, jendela mesti dibuka, jarak bangkunya mesti tertentu, ya kan. Kalau datang diantar ke sekolah antri, pulang pun demikian. Kafe itu diatur, ya. Jadi banyak faktor. Salah satu faktornya murid diimunisasi, ya. Tapi juga itu guru yang ada di sekolah itu harus divaksinasi, orang tuanya juga harus divaksinasi. Cuma anaknya sama gurunya doang, orang tua nggak divaksinasi juga. Gitu. Terus tadi ada lagi ya, tanya yang belum saya jawab, Bu Aci. Di unmute dulu Bu Aci. Di unmute dulu. Mic, maaf. Ibu. Ada azan tadi di tempat saya. Oh, Dok, maaf. yang kekebalan tercipta untuk anak berapa lama, Dok, ya biasanya, Dok? Apa? Kekebalan untuk ya, anak. Belum tahu kita. Kan belum selesai penelitiannya. Ya, mudah-mudahan sih panjang, tapi saya perkirakan mungkin 6 bulan atau setahun tuh. Ya, jadi kayaknya mungkin perlu diulang atau diulangnya tahun depan. Ya, kita lihat aja hasilnya. Tapi yang penting memberikan perlindungan, paling tidak dirawat kalau kita terkena, atau tidak sampai dipasang ventilator atau dirawat di ICU ya, bahkan berakhir dengan fatal. Menyambung nih Dok, yang untuk anak kalau tidak lengkap gimana ya vaksinnya? Apa tetap harus lengkap untuk anak? Yang tentang vaksinasi COVID atau vaksinasi yang lain? COVID, apakah harus lengkap tetap 2 kali? Jadi kan kita semua berdasarkan penelitian, ya kan ada fase 1, fase 2, fase 3 dan 1 seri. Jadi kalau misalnya Sinovac 2 kali, ya harus 2 kali baru efek perlindungannya seperti yang disampaikan, ya semua. Jadi harus lengkap, baru itu daya lindungnya sesuai dengan hasil penelitian itu. Jadi harus lengkap. Tapi meskipun sekali tentunya ada perlindungan, tapi tidak tinggi, tidak cukup, ya harus 2 kali. Nah, namun tidak ada istilah terlambat juga tuh tadi, ya misalnya kan tadi udah katakanlah itu ilustrasi tadi ada anak divaksin pertama kali, udah sekali, terus dia sakit, nanti 3 bulan lagi kan baru divaksin. Apakah diulang dari awal? Enggak, vaksinasi kedua itu. Hanya melanjutkan ya? Nah, vaksinasi pertama udah sakit, dapat lagi booster, nah sekarang kita kasih lagi booster yang kedua, padahal itu sebetulnya dia infeksi yang ketiga kan sebetulnya. Tapi kalau udah lengkap nggak perlu booster lagi ya Dok ya? Nah itu belum ada jawabannya, belum bisa kita jawab sekarang, belum ada kesimpulannya. Apakah saya nanti booster lagi kalau bisa? Saya sudah nih yang ketiga. Sudah pakai tenaga kesehatan. Ganti vaksin. Ya. Jadi ya karena kita risiko tinggi untuk tertular dari lingkungan, ya sehingga kita ditinggikan daya tahan tubuhnya. Namun sebetulnya nanti kita lihat perjalanan
penyakit ini. Yang seperti Dr. Robert sampaikan, kita harus belajar, kita learning by doing, dari pengamatan, ya, dari laporan, dari jurnal, dari artikel yang penelitian yang masuk, kita kaji semuanya. Tadi menarik Dokter Hindra bilang bahwa meskipun udah lengkap vaksin anak udah lengkap, tapi sekolah tatap muka harus dipikirkan ulang gitu ya Dok. Jangan mentang-mentang dipaksa vaksin anak, tapi memaksa untuk sekolah tatap muka, sementara yang lain belum kesiapannya belum lengkap. Ya, lebih baik bantu ya Dok ya. betul. Semua banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ya, banyak faktor. Kalau daerahnya juga masih zona merah, wah itu sangat riskan, sangat sekali risikonya tinggi. Ya, jadi memang sekarang metode pendidikan itu memang kalau lihat perkembangannya ke arah semua online, ya, 4.0. Jadi memang kita sekarang udah berhasil tuh kan secara online sebetulnya ya. Jadi nanti diatur lah, ya, jangan euforia dulu. Udah vaksin kebal, yuk kita, nggak bisa. Lengah aja virusnya masuk, ya. Dan kasihan lah anak-anak. Terakhir untuk Dokter Robert nih, Dokter Robert. Jadi ibu ini terkena COVID, dokter. Dia baru melahirkan, ibu baru melahirkan terus kemudian terkena COVID. Babynya alhamdulillah negatif. Kira-kira bagaimana perawatan yang baik untuk bayi yang lahir dengan ibu yang COVID ini? Mungkin ini juga perlu juga buat kita ketahui, Dokter Robert. Ya, terima kasih. Memang banyak sekali akhir-akhir ini itu bayi yang lahir dengan ibu terkonfirmasi COVID ya. Kalau kita sebagai dokter anak dipanggil sesar atau spontan itu datang ke rumah sakit, dok, kadang-kadang kalau ini masih enak ya, kalau sudah tahu kita ibunya, dok ini bayinya ibunya terkonfirmasi COVID dok, itu kita masih bisa siap-siap. Tapi kadang-kadang, dok ini udah pembukaan lengkap nih dok, kira-kira ini ketubannya hijau kental dok, cepat dok datang dok. Nah itu kita juga sama, saat ini sih kami tenaga kesehatan kita harus memperlakukan semua orang itu mungkin dia OTG karena kita di negara endemis ya, di negara pandemi. Jadi kita harus siap-siap masker N95, pakai face shield, itu kita harus lakukan semua. Nah, setelah tenaga kesehatannya siap menolong, sekarang ke bayinya. Jadi saat kita bayi lahir, sama perlakuannya seperti kita lakukan resusitasi biasa. Kalau bayinya terkonfirmasi, kalau bayinya mungkin suspek COVID karena ibunya positif, ya itu ada aturannya dari WHO ya. Jaraknya kalau dia spontan, kalau memang bisa 2 meter, dikasih tirai, nggak boleh deket-deket sama ibunya. Karena kalau orang mau bersalin itu kan otomatis mengeluarkan effort, kadang-kadang dia suaranya agak keras, itu virusnya juga bisa, dropletnya bisa meningkat ya. Jadi diatur jaraknya, tenaga kesehatannya pakai APD yang lengkap. Nah bayinya sendiri itu boleh diberikan ASI, syaratnya ibunya harus ketat protokol kesehatannya dan ada tenaga kesehatan yang full menjaga bayinya itu supaya tidak tertular dari ibunya ya. Cuci tangan, pakai masker dengan baik dan benar ya itu. Kalau memang tidak bisa ya otomatis dipisah pakai ASI perah, nanti dikasih ke bayinya ya. Jadi ini win-win solution antara tenaga kesehatan, perawat yang ada di sana, dokternya sama ibunya. Kalau misal ibunya nanti dirawat di ruang isolasi lantai 6, bayinya dirawat di isolasi lantai 5. Nah, seperti itu mungkin untuk ASI direct breastfeeding agak susah ya, itu. Di samping itu kita harus perhatikan bayinya bugar apa enggak saat mau diberikan ASI, atau ibunya sendiri sedang apa berat. Kalau ibunya butuh alat bantu napas, ibunya sesak banget, enggak mungkin dia bisa direct breastfeeding. Nah, makanya dipersiapkan, nanti seumpama ibunya masih di rumah sakit dan bayinya ini boleh pulang, nanti sudah dipersiapkan di rumah, kira-kira nanti siapa yang akan merawatnya. Diusahakan yang merawat bayi di rumah itu pertama ya sudah pernah merawat bayi sebelumnya. Yang kedua, dia tidak punya komorbid. Yang ketiga, dites dulu dia COVID-nya positif apa negatif. Takutnya dia OTG ya. Bayi bisa menularkan ke
orang tua juga bisa mengeluarkan ke bayi. Itu banyak sekali sekarang. Umur 1 bulan kena COVID, umur 2 minggu kena COVID, bayi itu banyak sekali sekarang. Jadi sangat-sangat diperhatikan. Nah, terus kalau ASI perah diperhatikan juga cara membawanya harus baik dan benar, jangan sampai ASInya rusak. Sampai saat ini tidak ada bukti bahwa ASI menularkan virus COVID-19. Malah sebagian besar dia mendukung bahwa ada antibodi yang bisa diberikan ke bayinya, karena kita tahu bahwa ASI mengandung zat bioaktif yang baik untuk antibodi terhadap bayinya. Di samping itu kalau ibunya cukup mendapatkan vitamin D bisa dari ASI juga. Selain kita bisa suplementasi vitamin D atau dijemur, kita bisa mendapatkan vitamin D dari ASI juga, ya itu. Jadi perawatan itu prinsipnya sama seperti bayi biasa, yang penting protokol kesehatan dan tracing orang sekitarnya harus benar-benar. Nah, nanti kalau ibunya sudah pulang ke rumah dan ibunya pengen menjaga, boleh, nggak apa-apa. Tetap pakai masker, cuci tangan, jangan sering pegang-pegang daerah kepala. Kalau tidur jaraknya 2 meter. Ya. Waktu menyusuin, dok, tetap pakai masker, pakai face shield. Ya, bayi jangan dikasih face shield atau masker. Nanti malah kurang oksigen. Seperti itu. Ya. Mungkin itu, Bu Oci. Ya, terima kasih Dr. Albert. Kayaknya waktu juga yang terpaksa kita harus berpisah nih sore ini. Sebelumnya saya ingin minta mungkin sedikit penutup dari Dr. Hindra terkait dengan tema kita hari ini, vaksinasi untuk dampak vaksinasi untuk anak. Silakan Dr. Hindra, mungkin semacam saran atau kepada kita semua masyarakat Indonesia tentunya. Silakan. Terima kasih Oci dan para filsawan semua. Alhamdulillah kita lihat bahwa vaksin sudah dapat diberikan pada anak. Anak-anak adalah aset, anak-anak adalah modal bagi negara kita di kemudian hari. Yang bakal menggantikan Oci, bakal menggantikan Dr. Robert, bakal menggantikan saya. Mereka harus dilindungi karena mereka rentan, mereka tidak berdaya. Siapa yang bisa melindunginya? Orang tuanya. Sekarang mudah-mudahan orang tuanya paham bahwa vaksin mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kesakitan dan angka kematian, serta menurunkan angka penularan dari COVID. Untuk itu, segera bawa anak-anak Anda untuk divaksinasi. Meskipun sudah divaksinasi, tetap harus menjaga protokol kesehatan sampai semua ini berlalu. Saya yakin suatu saat ini akan berlalu. Namun butuh kebersamaan. Musuh kita cuma satu. Virus itu akan kalah kalau kita bersama-sama. Bersama-sama kita pasti bisa segera lakukan vaksinasi dengan lengkap tentunya, termasuk anggota keluarga semua yang ada di rumah untuk memutuskan rantai penularan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau dalam menyampaikan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum, terima kasih Dr. Indra. Silakan Dr. Robert. Ya, seperti Prof. Hinggi tadi bilang bahwa anak itu merupakan aset bangsa kita. Yang menggantikan kita nanti adalah anak kita. Jadi kita harus melindungi anak kita. Yang pertama, bahwa pencegahan dan pemberantasan wabah ini memang harus kita lakukan bersama. Kita tidak boleh berdiri sendiri. Kita tidak akan pernah selamat sendiri saat COVID. Kita diajarin bahwa saat COVID ini kita harus bekerja sama. Kalau ada tetangga kita sakit COVID, dia isolasi mandiri, mungkin kita bisa bantu anak dia dengan support, misal makanan dan lain, supaya dia tidak kemana-mana. Untuk anak diusahakan ibu bapak harus menjaga supaya dia tetap di rumah. Penting ya. Tidak sekolah, tapi banyak anak sekarang yang masih keluyuran di berjalan-jalan, main layangan dan lain-lain. Jadi kita harus saling menjaga. 2, kita juga harus tetap melakukan imunisasi atau vaksinasi. Ya, karena kalau sekeliling kita tidak dilakukan imunisasi, herd immunity-nya tidak akan tercapai. Kalau herd immunity-nya tidak tercapai, maka vaksinasi itu akan lama nanti untuk mencapai herd immunity-nya. Jadi kita tidak bisa vaksin sendiri. Sekeliling kita juga harus diimunisasi. Jadi kalau memang ada pendapat yang tentang hoax imunisasi yang tidak benar, tolong cari sumber yang benar supaya kita benar. Tapi kalau kita tetap tidak percaya,
jangan menyebarkan hoax, ya, sehingga membuat orang di sekitar kita tidak mau diimunisasi. Untuk anak-anak, ibu bapak, kita tetap melakukan stimulasi nutrisi yang bagus dan buat anak kita tetap gembira. Karena hati gembira adalah obat yang mujarab untuk kesehatan kita. Tetap kita semangat, kita melakukan berdoa, semoga kita semuanya selamat dan saling membantu satu sama lain. Itulah kunci kita sukses menghadapi pandemi ini. Jangan kita berdiri sini, tidak akan kita pernah berhasil. Itu Bu Aji. Ya, terima kasih Prof. Indra Irawan, juga Dr. Robert Sutandio yang sudah bersama kita sore ini untuk berbagi pengetahuan buat kita semua. Terima kasih sekali Profesor, semoga Dokter, semoga selalu sehat selalu dan terus memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua di tengah kondisi saat ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Vivanian semua yang sudah hadir sore ini. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa tersampaikan. Nanti mungkin bisa melalui email, sampaikan ke viva.co.id. Nanti akan kita teruskan ke Dr. Indra ataupun Dr. Robert untuk dijawab. Terima kasih sekali lagi Dokter, juga teman-teman semua atas nama viva.co.id dan kerjasama ini program ini merupakan kerjasama viva.co.id dan Satgas COVID-19. Sekali lagi terima kasih, tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Oci. Terima kasih Oci, Dr. Robert. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Oci. Ya Allah Mbak Oci. Terima kasih.